Kemudian Nabi SAW menjelaskan orang yang bangkrut sejati itu siapa? Bangkrut sejati itu maksudnya bangkrut apa? Bangkrut beneran gitu loh. Kalau bangkrut di dunia itu masih bisa bangkit lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kehabisan modal, cari apa? Modal yang lain. Tapi Nabi SAW akan menjelaskan kebangkrutan hakiki yang tidak bisa lagi saat itu untuk mencari modal. Apa kata beliau? Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut beneran dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang di hari kiamat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Rajin sholat, rajin apa? Puasa, rajin zakat. Tapi kata Nabi, orang ini bangkrut. Dan bangkrutnya bangkrut beneran. Kenapa? Ternyata orang ini selain rajin ibadah, ternyata orang ini suka berbuat zalim. Apa bentuk kezalimannya? Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia punya pahala-pahala tadi, tapi ketika di dunianya dia biasa mencaci maki orang lain. Enggak menjaga lisannya. Di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Ustadz, kan saya anonim, Ustadz. Kan banyak orang komentar kalau di tayangan gitu ya, video di YouTube atau di mana, ngomentari tapi komentarinya nyelekit, nggak kelihatan apanya, namanya, pakai akun palsu, akun anonim, nggak ada namanya. Anda pikir kalau nggak ada namanya, pakai akun palsu, nggak dicatat sama Allah SWT? Nggak dicatat, semuanya dicatat. Yang kecil, yang besar, yang ketahuan orang, yang nggak ketahuan orang, semuanya dicatat. Dan bukan hanya dicatat, akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang kita ucapkan, itu ada malaikat di kanan dan kiri kita yang siap untuk menulis detil apa yang kita ucapkan. Maka hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan tangan kita. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Orang ini rajin sholat tapi sering menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Nek ngomong apa? Nyelekit. Kalau mau ngomong itu nggak dipikir. Apakah kata-katanya ini menyakitkan lawan bicaranya atau tidak? Senyum, longe. Asal ngomong. Baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Terus apa lagi? Wa qadhafa hadza. Wa qadhafa hadza. Di dunianya dia suka menuduh orang lain. Menuduh orang lain melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Menuduh orang lain berbuat jahat padahal dia bukan pelakunya. Wa qadhafa hadza. Terus apa lagi? Wa akala mala hadza. Dan memakan hartanya orang lain.
yang bukan jatahnya dimakan. Ada raskin kan ya? Raskin. Apa artinya raskin? Beras untuk orang miskin. Kenapa orang kaya ikut makan? Ben adil, ben rata. Adil itu bukan orang kaya menyerobot jatahnya orang miskin. Lagi ada BLT dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak BLT? Masih. Sudah jelas-jelas diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Sing jukut gelang emasnya, masya Allah. Ali-aline, masya Allah. Motore anyar. Gak malu ngambil BLT. Wa akala mala hadza. Memakan hartanya orang lain, jatahnya orang lain diserobot. Bukan haknya tapi dia makan juga. Wa akala mala hadza. Wa safaka dama hadza. Wa safaka dama hadza. Dan menumpahkan darah orang lain. Apalagi di zaman ini, naudzubillahi min dzalik, nyawa itu seakan-akan sangat murah. Padahal bagi Allah Azza wa Jalla, hilangnya nyawa satu muslim itu lebih berat daripada runtuhnya Ka'bah. Hilangnya satu nyawa muslim bagi Allah itu lebih berat daripada apa? Runtuhnya Ka'bah. Nah sekarang berapa nyawa muslim yang tertumpahkan, yang hilang begitu saja? Nas'alullah as-salam wal afiyah. Ya. Ini yang berikutnya. Wa daraba hadza. Kezaliman yang dia lakukan yang lain adalah dia mukul orang lain. Dan pukulan itu tidak ada alasan yang melandasi perbuatan tersebut. Beda cerita ya, kalau mukul memang layak untuk dipukul, itu lain cerita. Tapi gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu mukuli orang. Oh itu katanya pencuri, ayo kita pukuli bareng-bareng. Begitu sudah wis penjut ya, tahu-tahu oh salah. Hati-hati itu. Makanya jangan gampang-gampang terprovokasi. Sudah ada petugasnya, serahkan saja sama petugasnya. Ngapain ikut-ikutan kita mukul-mukul? Bukan hanya di luar, termasuk di dalam rumah. Suami yang suka mukuli siapa? Istrinya. Titik-titik plak, ya, gampang banget. Ayah yang suka mukuli siapa? Anaknya. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa itu luput dari catatan rakib dan atid. Semuanya ditulis dan akan dipertanggungjawabkan. Berarti intinya orang itu banyak pahala amal solehnya, tapi juga banyak kezalimannya. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala yang sudah capek-capek dia kumpulkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut dan dilimpahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi itu. Yang pernah dipukul, pahala sholatnya dicabut buat dia. Yang pernah difitnah, pahala puasanya dicabut, diberikan kepada orang tersebut.
yang pernah disakiti dengan omongannya, pahala zakat orang tersebut dicabut, diberikan kepada orang yang tadi disakiti. Dah kalau yang dizalimi 100 gimana? Habis pahala. Kalau yang dizalimi ada 200 orang, baru 100 orang yang dapat jatah pahalanya, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 100. Dan mereka masih nunggu. Masih nunggu pembalasan jatah yang harus mereka dapatkan. Padahal orang ini sudah kehabisan pahala. Maka apa kata Nabi SAW? Fa in faniyat hasanatuhu. Seandainya pahala orang itu sudah habis, pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zakatnya sudah habis. Kenapa tadi? Karena dicabut dan dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Apa yang akan dilakukan saat itu? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa ratusan orang yang belum mendapatkan pahala akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dibebankan kepada si zalim tadi. Lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah orang yang bangkrut hakiki. Kenapa Nabi SAW katakan bangkrut hakiki? Karena pahalanya habis. Dan dia tidak bisa nyari pahala baru saat itu. Karena hari kiamat gak ada kesempatan untuk beramal. Habis. Gak cukup sampai di situ. Masih harus menanggung beban dosa orang-orang yang dia zalimi ketika di dunia.